Bu Di, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dalam rangka uh, mempelajari tafsir Al-Quran. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu Agatis, rekan filah yang dirahmati Allah. Pada pekan lalu kita telah membahas 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sebagai bonus, yang sebenarnya kita schedule-nya adalah membahas masih ayat 28 ayat surat Al-Baqarah, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mungkin bagian terakhir daripada ayat 28 surat Al-Baqarah tersebut. Yang kemarin Ustadz menyampaikan berkaitan dengan transfer pahala atau apa, bagaimana kita mendapatkan pahala saat kita sudah di alam kubur. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, kita sudah 05.35 saat ini. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhal Ustadz. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masih akan bicara tentang alam kubur. Saya ingin mengawali untuk pertemuan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang para perawinya dijadikan hujjah ya, dalam kitab Sahih, bahwa Nabi pernah mengingatkan begini. Ista'idhu billahi min azabil qabri marrataini aw thalathan. Rasulullah pernah mengingatkan dengan mengatakan ista'idhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Marrataini, Rasulullah mengatakan ini 2 kali, aw thalathan, atau 3 kali. Ketika Rasulullah mengulang-ulang, berarti ini sangat penting
dan sangat mengerikan. Karena itu, ingat Rasulullah mengingatkan ista'idu billah. Mohonlah perlindungan kalian kepada Allah. Min adzabil qabri, daripada azab kubur. 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Oleh sebab apa? Oleh sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam satu hadis, kok kita disuruh minta perlindungan betul kepada Allah dari azab kubur? Kata sahabat, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabru afda'u minhu. Sungguh, kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang pemandangan itu jauh lebih mengerikan daripada pemandangan alam kubur. Karena itu Rasulullah meminta kita untuk minta perlindungan dari siksa kubur. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW ketika beliau melewati satu kuburan, ya, 2 kubur maksudnya, ketika Rasulullah melewati 2 kubur, Rasulullah kemudian terdiam sampai muka Rasulullah menjadi merah. Kemudian lengan baju Rasulullah itu gemetar. Lalu ditanya oleh sahabat, ada apakah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku diperlihatkan 2 kubur ini sedang disiksa. Yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi bukan karena dosa besar. Nah, inilah sahabat. Maka kenapa kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu berlindung kepada Allah dari siksa alam kubur. Dan ini biasa kita baca pada tasyahud akhir kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan. Nah, kita diminta oleh Rasulullah untuk terus mohon perlindungan kepada Allah dari kubur. Nah, pada hari ini saya ingin coba menjelaskan tentang bagian kedua, apa yang akan terjadi pada kematian dan siksa kubur. Teman-teman sekalian yang semoga Allah merahmati, saya bacakan hadis yang sangat amat panjang berkenaan dengan kematian dan alam kubur. Kata Rasul, innal abdal mu'minah idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama'i bidul wujuh كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة المسك وجدت على وجه الأرض. قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا
fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila as-sama'i as-sabi'ah fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa a'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dinal islam fayaqulani lahu ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت ووجهك بوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع ila ahli wa mali. Nah, teman-teman sekalian, ini hadis berbicara tentang mulai dari dicabutnya nyawa sampai pada alam kubur bagi orang yang beriman. Nah, separuh nanti belum saya bacakan tentang bagaimana orang yang kafir dalam proses kematian sampai ke alam kubur. Saya bacakan, ini hadisnya agak panjang. Seorang hamba mukmin jika telah terputus dari dunia dan menuju akhirat, maka malaikat turun dari langit kepadanya dengan wajah yang putih seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan pewangi dari surga hingga mereka duduk di dekat sepanjang mata memandang. Lalu malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Ia pun keluar, mengalir sebagaimana mengalirnya air hujan di tempat aliran. Lalu malaikat maut mengambilnya. Jika malaikat telah mengambilnya, maka ia tidak melepaskannya dari tangannya sekejap pun, hingga para malaikat mengambilnya dan meletakkannya di kain kafan dan dari yang di dalamnya sudah ada minyak wangi, pewangian dari surga. Dan keluarlah aroma darinya seharum aroma kasturi, paling harum yang ada di permukaan bumi. Lalu mereka membawanya naik. Tidaklah mereka lewat di hadapan majelis malaikat, melainkan mereka bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebaik-baik namanya yang disandangnya saat di dunia. Hingga mereka membawanya ke langit dunia. Lalu mereka meminta dibukakan untuknya. Maka dibukakanlah pintu langit untuknya. Pada tiap-tiap langit ia dijenguk oleh para malaikat yang dekat sekali dengan Allah. Hingga ke langit berikutnya. Hingga sampai ke langit ketujuh. Maka Allah mengatakan, tulislah buku catatan hambaku di Illiyin dan kembalikanlah ia ke dunia dalam jasadnya. Lalu dua malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya seraya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Keduanya bertanya, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Keduanya bertanya, siapakah orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, ia adalah utusan Allah. Keduanya bertanya, apakah yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca Al-Quran dan aku beriman serta membenarkannya. Lalu penyeru dari langit, sungguh benar hambaku
maka hamparilah ia dengan permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukalah untuknya satu pintu menuju ke surga. Lalu datanglah kepadanya aroma dan wewangian surga, serta kuburnya diluaskan untuknya sepanjang mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian indah, berbau harum, seraya mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Ia bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang indah, yang datang dengan membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Ia mengatakan, wahai Rabb, datangkanlah kiamat, hingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini masih bicara tentang orang yang beriman berada di dalam kubur serta dalam proses kematian. Nanti baru orang kafir, munafik, dan pendosa. Satu persatu teman-teman sekalian, dari hadis yang sangat panjang ini, Rasul mengatakan, innal abdal mu'minah, sungguh seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang beriman, yang tentu bukan hanya mengatakan beriman, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb, wa amalun bil arkan, yang diyakini betul dalam hatinya keimanan itu, yang diucapkan dengan lisannya akan pengakuan dirinya seorang mukmin, dan pembuktian dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia orang mukmin. Sekali lagi saya katakan, seorang hamba yang beriman, yang keimanannya betul-betul diyakini dalam hatinya, dan keimanannya itu diucapkan dengan lisannya, pengakuannya tidak disembunyikan, dan keimanannya dibuktikan dalam kehidupan nyata bahwa dia orang beriman yang baik dalam beribadah, baik dalam dunia sosial. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita renungkan, sungguh orang mukmin idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia hendak meninggalkan dunia, maksudnya adalah ketika sakaratul maut datang kepadanya, wa iqbali minal akhirah, dan dia datang menuju akhir. Orang mukmin ketika hendak meninggalkan dunia menuju ke akhirat, kematian datang kepadanya. Apa yang terjadi padanya? Nazala ilaihi, turunlah kepada orang yang beriman ini saat dia sakaratul maut. Apa yang turun kepadanya? Malaikatum minas sama, para malaikat dari langit. Para malaikat dari langit turun. Bidul wujuh, yang wajah malaikat ini putih, ka'anna wujuhahumus syams, yang wajahnya itu laksana cahaya matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, yang para malaikat ini membawa kain kafan dari surga yang disiapkan untuk orang mukmin ketika meninggal. Wa hanut min hanutil jannah, dan dia membawa wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai para malaikat ini kemudian duduk mengitari calon mayat orang yang beriman ini. Maddal basar, sejauh mata memandang, banyak sekali. Jadi teman-teman sekalian, ketika orang mukmin hendak meninggal, malaikat turun kepadanya, yang wajahnya itu indah sekali. Dalam bahasa ini kias, bercahaya seperti cahaya matahari. Saking indah. Yang jumlah malaikat ini banyak sekali. Membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga, lalu mengelilingi calon mayat orang beriman ini sejauh mata memandang, banyak sekali. Saat dalam kita takut, dalam kesendirian, sungguh takut itu akan menyiksa kita. Tapi dalam keadaan takut ketika sakaratul maut datang, ditemani oleh para malaikat yang sangat banyak, sungguh adalah hiburan yang sangat luar biasa.
Bahkan dalam Quran, nanti malaikat itu membisikkan kepada kita. Coba buka Al-Quran. Surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah hiburan yang disampaikan malaikat kepada orang mukmin ketika hendak meninggalkan dunia. Saya ulangi, inilah hiburan yang disampaikan oleh para malaikat yang turun menemani orang-orang beriman ketika dia hendak meninggalkan dunia. Apa kata malaikat itu? Innal ladzina, sungguh orang-orang, qalu yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami Allah. Dia bukan hanya beriman, bukan hanya yakin, terimplementasi dan dibuktikan dalam kehidupan. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya di dunia, thumma istaqamu, kemudian dia konsisten dengan imannya. Konsisten dengan imannya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Pada saat dia hendak meninggalkan dunia, sakaratul maut, turunlah para malaikat kepadanya. Turun para malaikat. Apa yang dibisikkan malaikat kepada kita? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu. Wahai hambaku yang beriman, wahai orang beriman, Allah takhafu, jangan pernah kamu takut karena kamu hendak meninggal. Jangan takut kamu masuk ke dalam kubur. Jangan takut kamu akan tinggalkan dunia ini. Begitulah kata malaikat. Wala tahzanu. Jangan juga kamu sedih. Jangan kamu sedih. Karena kamu akan tinggalkan dunia dan keluargamu serta hartamu. Jangan sedih. Wa abshiru. Berbahagialah engkau. Kata para malaikat. Berbahagialah engkau. Dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Begitulah hiburan yang disampaikan oleh para malaikat ketika kita hendak meninggalkan dunia bagi orang-orang yang beriman. Malaikat turun yang begitu banyak, wajahnya indah laksana cahaya matahari, membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga, dan malaikat itu pun menghibur kita, duduk mengelilingi kita sejauh mata memandang. Sungguh orang yang beriman itu, yang konsisten dengan imannya, nanti malaikat berkata kepadanya, jangan pernah kamu merasa takut bahwa kamu akan tinggalkan dunia, kamu akan menuju ke alam barzah. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati karena kau akan tinggalkan keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu, orang-orang terdekatmu, dan juga hartamu. Jangan kamu sedih. Wa abshiru, berbahagialah engkau wahai orang mukmin, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Baik, teman-teman sekalian. Kemudian malaikat itu duduk mengitari calon mayat ini banyak sekali. Lalu kemudian thumma yaji'u malakul maut. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah kepadanya tamu utama, yaitu malakul maut alaihi salam. Baru kemudian malaikat maut datang. Hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian malaikat maut itu duduk percis di samping calon mayat orang beriman ini. Lalu malaikat maut ini berkata
kepada orang beriman yang hendak meninggalkan dunia ini dengan kata-kata yang lembut sekali dan pemilihan kata yang sangat indah. Betapa tidak indah. Beliau berkata, malaikat ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dia tidak berkata dengan kasar. Dia tidak membentak. Dan dia pun tidak memilih kosakata yang jelek. Tapi berkata dengan lembut, dengan kosakata yang indah. Ayyatuhan nafsut thayyibah, kata malaikat. Wahai jiwa yang baik. Ukhruji. Keluarlah engkau dari jasad orang mukmin ini. Kemana? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kepada ampunan dan pada ridhonya Allah. Keluarlah wahai jiwa yang baik dari jasad orang mukmin ini menuju ampunan dan ridho Allah. Saudaraku, di akhir hanya ada dua pilihan. Ampunan keridhaan Allah atau azab Allah. Hanya itu pilihan. Saya ulangi, ampunan dan keridhaan Allah atau azab Allah. Hanya ini pilihan. Dan mana yang akan kita dapati? Itu semua tergantung kehidupan kita di dunia. Mana dalil yang mengatakan bahwa hanya ada dua pilihan? Quran, surat 57. Ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah jelaskan hidup. Lalu setelah itu Allah beritahu pilihan di akhirat. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti kata Allah, adzabun syadid, ada azab yang pedih. Pilihan kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwana, dan ampunan serta keridhaan dari Allah. Dua pilihan. Azab yang pedih, ampunan dan keridhaan Allah. Mana yang akan kita dapati? Tergantung hidup kita saat ini di dunia. Apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat di dunia? Azab Allah yang akan kita raih. Ampunan atau keridhaan Allah. Lihatlah, jika pilihan dia hidup di dunia ini orang beriman, dia mau bersusah-susah di dunia ini, melakukan kebaikan, mendekat kepada Allah. Maka saat sakaratul maut, malaikat pun berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan dan pada keridhaan Allah. Inilah pilihan yang dipilih oleh orang beriman, yaitu ampunan dan keridhaan Allah dengan melakukan berbagai macam kebaikan di dunia ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika roh itu kemudian keluar menuju ampunan dan keridhaan Allah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fatakhruju, maka keluarlah roh orang mukmin itu dari jasadnya. Antum tahu seperti apa keluarnya? Tasilu kama tasilul qatratu
min fisiqa, seperti air hujan yang keluar dari talang, menyatu lancar sekali, atau seperti air yang dituang dari teko. Itulah jasad roh orang mukmin ketika keluar dari jasadnya. Fatakhruju, kemudian keluar, tasilu, mengalir, kama tasilul qatratu min fisiqa, seperti mengalirnya air yang dituang dari teko. Begitulah roh orang mukmin keluar dari jasadnya. Fayakhudhuha, kemudian ketika roh itu sudah keluar dari jasad orang mukmin, fayakhudhuha, maka dipeganglah oleh malaikat. Dipeganglah oleh malaikat. Fa'idha akhadaha, maka ketika malaikat sudah memegangnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, maka malaikat tak akan pernah melepasnya walau hanya sekejap mata. Ketika malaikat sudah memegangnya, maka malaikat tak pernah akan melepaskannya walau hanya sekejap mata. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, saya ingin meluruskan berdasarkan hadis ini. Benar, roh orang beriman itu masih mondar-mandir di rumah selama 40 hari, sekian hari. Tidak. Karena ketika dia sudah keluar, dipegang oleh malaikat, lam yada'uha tarfata ain, malaikat tak akan pernah melepasnya walau hanya sekejap mata. Tidak. Lalu kemudian hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Kemudian malaikat meletakkan ruh itu pada kain kafan yang sudah dibawa dari surga, yang di dalamnya sudah terdapat wangian dari surga. Sekali lagi, lalu roh itu diletakkan oleh malaikat pada kain kafan yang dibawa dari surga, yang di dalamnya sudah terdapat wangian dari surga. Kemudian kata Nabi, wa yakhruju minha, maka keluarlah darinya ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi, wangian yang aroma yang sangat wangi, yang wanginya seperti bahkan tidak pernah ditemukan, seperti minyak misik yang wanginya tidak pernah ditemukan di dunia, saking wanginya. Jadi orang mukmin ruhnya diletakkan di kain kafan yang dibawa dari surga, yang di dalamnya ada wewangian yang wanginya saking wanginya seperti minyak misik yang tidak pernah ditemukan di dunia. Wangi sekali. Kemudian qala, Nabi mengatakan, setelah dia diletakkan pada kain kafan yang sudah terdapat wewangian yang wanginya sangat wangi aromanya. Lalu kemudian kata Nabi, fayas'aduna biha, lalu roh itu yang sudah ditautkan kafan itu dibawa naik oleh para malaikat. Fayas'aduna biha, lalu dibawa naik oleh para malaikat. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati, kemudian tidaklah melewati, yaitu melewati majlis para malaikat. Jadi malaikat yang sedang berkumpul di langit. Lalu kemudian ketika para malaikat yang lain membawa ruh itu, lalu majlis-majlis malaikat itu berkata, qalu, apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Ma hadzal ruhu at-thayyib. Ini ruh siapa yang baik sekali. Ini ruh siapa kok wangi sekali. Fayaquluna, lalu para malaikat itu pun menjawab, yang membawa kain kafan ini, yang membawa ruh ini.
Yang bertanya adalah malaikat yang berkumpul, lalu kemudian yang menjawab adalah para malaikat yang membawa ruh itu. Apa jawabannya? Dia menjawab, fayaquluna fulan bin fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan, bi ahsani, sebaik-baik, asma'ihi, namanya, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, sebaik-baik namanya yang dahulu disandangnya di dunia. Orang ini disebut-sebut dulu di dunia orangnya baik, ahli ibadah, sosialnya baik, selalu menghargai orang, tidak angkuh, tidak sombong, selalu baik yang kehadirannya dinantikan. Itulah dijawab oleh malaikat. Ketika ditanya oleh malaikat yang lain, ini ruh siapa kok wangi sekali? Dia adalah fulan bin fulan, sebaik-baik nama yang dahulu disandangnya di dunia. Dia selalu dikenang dengan orang-orang baik. Lalu kemudian, hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Para malaikat yang membawa ruh itu kemudian berhenti pada pintu langit dunia. Berhenti pada pintu langit dunia. Kemudian fayastaftihuna lahu. Lalu kemudian para malaikat tadi meminta untuk dibukakan pintu langit. Para malaikat meminta dibukakan pintu langit. Untuk siapakah? Untuk ruh orang yang beriman tadi. Fayuftahu lahum, lalu dibukakanlah oleh Allah kepada mereka, malaikat yang membawa ruh orang beriman itu. Dinaik, dibawa. Lalu kemudian fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Lalu kemudian dibukakan pintu langit sampai langit pertama. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Lalu dia ditengok, dijenguk oleh para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Bayangkan, sampai ke langit pertama dijenguk oleh para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Terus dibawa ke atas hatta taliha kedua, dijenguk oleh malaikat pada langit ketiga, dijenguk oleh malaikat yang sangat dekat dengan Allah sampai berhenti hatta yuntaha, sampai diberhentikan bihi dengannya ila sama'is sabi'ah, sampai pada langit ketujuh baru berhenti. Lalu sampai di langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Uktubu kitab abdi. Catatlah. Catatan buat hambaku ini. Catatlah. Catatan buat hambaku ini. Fi illiyin, di tempat yang tinggi. Biasanya sahabat-sahabat, catatan yang masih penting itu diletakkan pada tempat yang tinggi, yang sudah tidak terpakai, di tempat sijin, yaitu di bawah. Lalu kemudian wa'aiduhu, ketika sampai ke langit ketujuh, lalu kemudian Allah memerintahkan untuk mencatatnya catatan pada catatan yang tinggi. Wa'aiduhu, kemudian ruhnya dikembalikan kepada jasadnya ilal ardi, ke bumi, yaitu ke dalam kubur. Fa inni, maka sesungguhnya aku, minha, darinya, khalaqtuhum wa fiha wa'iduhum, dari tanah dia diciptakan dan dikembalikan lagi kepada tanah. Sesungguhnya darinya dia diciptakan, yaitu dari tanah. Wa'iduhum minha, dan dikembalikan lagi ke tanah. Lalu teman-teman, mohon maaf sebelum saya tambahkan. Lalu kemudian, pantaskah kita untuk sombong? Pantaskah kita untuk sombong? Yang darinya kita diciptakan. Dan kepadanya kita kembali. Dari tanah. Lalu kita merasa paling hebat. Paling luar biasa.
Hanya karena Allah sedang mengamanahkan kita harta. Yang hanya karena Allah telah mengamanahkan kita jabatan. Yang hanya karena Allah telah mengamanahkan kita ilmu. Lalu kita merasa hebat. Kata Allah, minha khalaqtuhum, yang darinya mereka diciptakan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya dia akan kembali, yaitu dari tanah. Kemudian qala, Nabi berkata, fatu'adu ruhuhu, kemudian dikembalikan ruhnya fi jasadihi, ke jasadnya. Lalu setelah kembali, fayatihi malakan, maka datanglah 2 malaikat kepadanya. Fayujlisanihi, lalu didudukkanlah oleh 2 malaikat itu. Fayakulani lahu, lalu kedua malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, lalu mereka orang-orang mukmin berkata, Rabbi Allah, Rabb kami Allah. Fayaqulani lahu, lalu 2 malaikat itu bertanya lagi di dalam alam kuburnya, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, lalu dia berjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Akhi, fanatiklah kita terhadap Islam. Karena ini keniscayaan. Agamamu apa? Islam. Karena yang benar Islam. Begitu kita berkata kepada saudara-saudara kita, tapi kita tidak boleh berkata kepada orang-orang di luar Islam. Karena kita harus saling menghargai. Agama yang benar Islam. Yang diakui Allah Islam. Karena nanti pertanyaan, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku Islam. Fayakulan lahu, lalu 2 malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Orang mukmin ini berkata, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Fayakulani lahu, lalu 2 malaikat itu bertanya lagi kepadanya, wa ma ilmuka, apa agama apa yang kamu ketahui? Fayaqul, lalu orang mukmin ini di kuburnya menjawab, qara'tu kitab Allah, saya senantiasa membaca kitab Allah Al-Quran, fa amantu bihi, saya beriman dengannya, wa saddaqtu, dan saya mempercayainya, membenarkan semua apa yang ada pada Quran. Saya membacanya, saya mempercayainya, dan saya membenarkannya. Apa yang ada dalam Quran. Inilah jawaban orang mukmin. Sama ketika di dunia dia begitu konsistennya dengan mengatakan Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad adalah Rasul Allah, dan Quran adalah kitabku, ku baca dia, ku percaya dan ku imani. Konsistensi di dunia, dan konsisten ini ucapannya sampai juga ke akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat 14 ayat ke-27. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Coba renungkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam di dunia juga di akhirat. Di dunia dia teguh mengatakan agamaku adalah Islam, yang benar Islam, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitabku adalah Quran. Teguh, maka tadi saya katakan fanatik.
teguh dia, tidak mencela-mencela, tidak mengatakan semua agama sama, bagiku adalah Islam. Tadi saya katakan, ini tanamkan dalam hati, tanpa harus berkata kepada saudara-saudara kita yang muslim. Peneguhan. Coba renungkan dulu Quran. Surat ketiga ayat 19 dan 85. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ayo Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Cukup. Ini fanatik. Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Lalu mencarinya yang lain, Allah tidak menerimanya. Ayat 85. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jelas sekali. Siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Dan di akhirat nanti adalah mereka orang yang rugi. Bagaimana kita mengatakan semua agama sama? Semua agama benar. Kalau kita harus mengatakan semua agama benar, itu menurut pemeluknya masing-masing. Dan agama tidak sama. Dan ini kemudian tidak membuat orang kehilangan toleransi. Tidak. Islam katakan begini, tapi Islam juga punya konsep. Lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, agama mereka adalah mereka. Kita adalah kita. Dan kita tidak boleh mencela. Makanya Allah katakan, jangan kau cela Tuhan mereka jika mereka tidak ingin mencela Allah tanpa pengetahuan. Ini disampaikan. Baik, saya teruskan. Lalu kemudian ketika jawaban-jawaban itu benar, yang dikatakan orang-orang beriman, fayunadi munadi minas sama. Kemudian diserulah oleh Allah Sang Maha Penyeru dari langit. Diserulah oleh Allah yang Maha Penyeru dari langit. Apa firman Allah? An sadaqa abdi. Sungguh hambaku ini benar. Sungguh hambaku ini benar. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat? Fafrishuhu minal jannah. Hamparkan kepada orang beriman itu di kuburnya permadani dari surga. Bayangkan. Yang kita takut. Hamparannya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Apa seruan Allah kepada malaikat? Pakaikan kepadanya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakanlah untuknya pintu yang tembus ke surga. Hamparkan permadani dari surga. Pakaikan pakaian surga. Dan bukakanlah ya waftahu lahu baban ilal jannah. Bukan hanya permadani dari surga, pakaian-pakaian surga. Waftahu, bukalah oleh kalian para malaikat lahu untuk orang beriman itu di kuburnya baban pintu ilal jannati yang tembus ke surga. Allah memerintahkan malaikat memakaikan pakaian surga, permadani dari surga, dan bukakan pintu yang tembus ke surga. Qala, lalu Nabi mengatakan, fayatihi, maka datanglah kepadanya. Mirruhiha, wewangian kepadanya. Watibiha, ya, dan aroma serta cuaca, apa namanya, keadaan yang sangat indah di kuburnya. Setelah dibukakan pintu yang tembus ke surga. Tidak hanya itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi, wa yufsahu kemudian diluaskan lahu bagi mayat itu fi qabrihi di dalam kuburnya madda basari, sejauh mata memandang. Itulah keadaan orang mukmin di kuburnya.
hamparan permadani surga, pakaian surga, dibukakan pintu yang tembus ke surga, lalu datanglah aroma yang sangat wangi, lalu kemudian dilapangkan kubur itu, diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Selesaikan di situ bagi orang mukmin yang telah berada di alam barzahnya? Demi Allah tidak. Apa kemudian? Wa ya'tihi, dan datanglah kepadanya rajulun, seorang, hasanul wajhi, yang wajahnya indah sekali, hasanul thiyab, pakaiannya pun bagus sekali, thayyibur rih, yang mengeluarkan aroma yang sangat enak dicium. Fayaqul, abashir billadhi yasurruka. Lalu dia berkata, berbahagialah dengan apa yang membahagiakanmu. Berbahagialah dengan apa-apa yang membahagiakanmu. Silakan sesukamu. Hada yaumuka, ini adalah harimu. Alladhi kunta tu'ad, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Inilah permulaan harimu. Berbahagialah. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah. Baru pertama kalinya ini. Ini baru alam barzah. Nanti kesananya janji Allah jauh lebih indah. Lalu ketika datang seorang laki-laki dengan pakaian yang indah, wajahnya indah, wangi sekali, dia berkata, berbahagialah dengan apa yang membahagiakanmu. Ini adalah harimu. Lalu kita bertanya, orang beriman nanti, amin, semoga kita termasuk dari ini. Man antah, siapa engkau? Bertanya orang mukmin itu kepadanya, man anta, siapa engkau? Fawajuhuka wajhu yaji'u bil khair, engkau datang dengan wajah yang sangat indah. Engkau datang dengan wajah yang sangat indah. Fayaqul, lalu dia berkata, ana amaluka salih. Apa kata dia? Aku adalah amal soleh. Aku adalah amal solehmu. Kata orang ini, aku ini amal solehmu. Makanya kenapa Allah katakan, apa yang menjadi harapan kita kelak? Ya amal soleh. Karena ini akan seperti ini. Coba buka Quran. Surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini aku adalah amal solehmu. Karena memang harta kita tidak pernah akan menemani kita nanti dikubur. Anak kita juga tidak. Tapi amal soleh yang terus-menerus itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah. Dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan buat kita nanti di akhirat. Di kubur dia menemani kita. Lalu kemudian fayaqul, mayat ini pun berkata, orang mukmin, Rabbi ya Allah, Rabbku, aqimis sa'ah. Aqimis sa'ah. Segerakan kiamat. Padahal di kubur dia sudah sangat indah. Tapi dia minta disegerakan kiamat. Kenapa, saudaraku? Karena setelah kubur jauh lebih indah diperlihatkan kepadanya. Hatta arji'u ila ahli wa mali. Sampai aku bisa kembali lagi kepada keluargaku yang saleh. Dan hartaku yang baik yang dijanjikan oleh Allah. Begitulah keadaan saudara-saudaraku, orang yang beriman ketika wafat. Sudah dijelaskan dalam rinci sekali dalam hadis ini. Mulai dari proses sakaratul maut. Sampai kemudian berada di dalam kubur. Inilah orang beriman. Lalu orang yang tidak beriman seperti apa? Orang fasik seperti apa? Insya Allah kita jelaskan
pada pertemuan berikutnya. Sudah 6:30. Silakan. Terima kasih Ustadz atas pencerahan pagi hari ini, dan sungguh indah apabila kita bisa meninggal dalam keadaan muslim ya Ustadz. Karena mungkin juga ada ayat mengatakan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi kita berharap semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, kita menuju ke tanya jawab, walaupun waktunya nggak banyak, mungkin sekitar 1/4 jam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi saya lihat di mohon maaf di chat ada pertanyaan Ustaz. Saya bacakan dari Mbak Lulu. Ruh orang yang beriman dan beramal soleh diangkat ke langit dan mendapatkan rizki hingga yaumil kiamah dalam penantian yang membahagiakan. Sedangkan orang yang fasik mendapatkan siksa di alam kubur dalam waktu tertentu sesuai dengan dosanya. Adakah ruh yang tidak diangkat ke langit namun juga tidak di alam kubur? Siapakah mereka? Apakah ada kesempatan ruhnya untuk disempurnakan untuk diterima di alam kubur, Ustaz? Nggak ngerti saya, Pak. Jadi pengertian mungkin yang matinya penasaran atau apa itu mungkin di orang awam gitu mungkin Ustaz. Ruhnya Apakah ada dalam awang-awang. konsep Islam seperti itu Ustaz? Maksudnya coba pelan-pelan, Ada Pak. yang bilang ada ruh yang di awang-awang gitu, Ustadz. Masya Allah, itu nanti ada penjelasan ya, insya Allah besok. Karena ada kata begini dalam Quran, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ketika diangkat ruhnya ke langit, dia tidak sampai tembus dari langit pertama ditutup, lalu dilempar. Tapi soal ruh gentayangan itu tidak ada. Itu setan yang menggunakan kesempatan untuk menyesatkan iman seseorang. Ya, seperti misalnya, oh dia masih di rumah, kelihatan, itu setan yang menyerupai. Ya, setan mengambil kesempatan untuk menyesatkan umat Islam. Ya, tidak ada demikian. Tidak ada ruh gentayangan, tidak ada. Tidak ada satu penjelasan pun dalam hadis dan ayat Quran. Wallahu a'lam. Jadi kalau yang ruh orang fasik dan kafir tidak sampai ke langit, tapi dikembalikan lagi ke kubur. Besok akan saya Oh jelaskan. siap. Nanti Baiklah Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain selain Mbak Lulu, silakan. Ya, Ustadz mau tanya. Saya pernah dengar juga ada penjelasan buat orang Islam yang masih mempunyai dosa, tapi dia sempat bertobat sebelum ajal menjemput dia, itu dikasih kesempatan, tapi dengan cara pada waktu sakaratul maut itu ruhnya istilahnya ditariknya dengan keras ya, sehingga kesakitan yang dia rasakan pada saat sakaratul maut itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia yang sebelumnya dia lakukan gitu. Jadi dia ruhnya itu bisa kembali pada saat dia meninggal itu dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Apakah ada penjelasan mengenai itu, Ustadz? Dan bagaimana juga dengan orang yang mati mendadak, misalnya kecelakaan atau apa jatuh tiba-tiba mati gitu, terus itu dia mengalami proses sakaratul maut seperti yang tadi Ustadz jelaskan juga, atau gimana Ustadz? Terima kasih. Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya begini penjelasan hadis itu. Jika orang kafir itu baik di dunia, ya, baik di dunia dalam sosial, maka Allah akan mudahkan sakaratul mautnya sebagai penyempurna kebaikan baginya di dunia, dan nanti di akhirat akan dikembalikan ke neraka. Orang mukmin, ya, yang berdosa tak sempat dia taubati dosa itu, maka dipersulit, dikeraskan sakaratul mautnya sebagai penebus dosa-dosanya. Lalu dia dikembalikan kepada Allah, ya, dalam keadaan sudah masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Tapi kalau orang mukmin sudah bertaubat kepada Allah di dunia ini, dia melakukan kebaikan atas kehendak Allah, Allah akan mudahkan sakaratul mautnya mengalir seperti air yang dituang dari teko. Itu ya. Kemudian
Apakah orang-orang yang meninggal mendadak melalui sakaratul maut? Iya. Semua orang yang meninggal melalui sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dan akan datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benar. Iya, datang sakaratul maut. Maka itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa agar Allah mudahkan sakaratul maut kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin alaina, mudahkan atas kami fi sakaratil maut, dalam sakaratul maut kami. Semoga Allah memudahkan semua sahabat-sahabat yang ada di kajian ini dalam sakaratul mautnya. Dan semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Jadi kalau yang Nabi Muhammad menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu seperti orang yang sedang dikuliti hidup-hidup ya. Terus kemudian sakitnya itu nggak hilang dalam waktu 40 tahun itu dialami oleh setiap orang meskipun dia beriman atau gimana ya Ustadz? Katanya para nabi pun juga mengalami seperti itu sakitnya. Itu gambaran yang Allah gambarkan agar kita ini berwaspada diri, mawas diri, memperbaiki diri. Itu karena Allah tidak zalim. Itu gambaran yang Allah perlihatkan. Sakaratul maut itu iya. Makanya jangan sampai dalam hidup ini kita tidak mawas diri, kita tidak menjaga diri, asik dengan kemaksiatan. Itu sebenarnya. Kan itu kisah yang dikatakan satu ketika Ibnu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang kau ketahui tentang sakaratul maut? Ubay mengatakan, seperti ranting pohon berduri yang dimasukkan ke dalam tenggorokan kita. Lalu kemudian duri-duri itu menancap di tenggorokan ini. Lalu kemudian ditariklah, sebagian lagi menancap dan sebagian lagi mengikuti ranting pohon itu. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya apa sakaratul maut. Kata Nabi Ibrahim, seperti burung kecil yang jatuh kepada kubangan minyak yang mendidih. Lalu Nabi Musa ditanya, seperti kambing hidup yang dikuliti. Ini gambaran agar kita bisa mawas diri, agar kita tidak terlena dalam hidup ini. Sakaratul maut itu pasti kematian datang. Maka yuk jangan kita melampaui batas dalam hidup ini. Teruslah kita beramal soleh dan terus meminta kepada Allah agar dimudahkan sakaratul maut kita. Wallahu a'lam. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya syukran Terima kasih Ustadz. Ustaz, penjelasannya. Mungkin ada yang ingin mendapat penjelasan lebih lanjut selain Nita. Monggo, langsung dibuka mikrofonnya saja. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ustaz, Ya, silakan. ini gambaran yang sangat ideal barangkali ya kalau aku lihat bagaimana proses ntar nangis nih. Sakaratul maut dimudahkan gitu ya. Apakah setiap orang bermumin akan seperti itu, Ustaz? Dengan tingkat keimanan berbeda-beda atau gimana? Bunda, saya ingin sampaikan. Halo? Halo? Halo. Ya, apakah itu kan proses sakaratul maut yang terbaik barangkali ya Ustadz ya sebagai seorang mukmin. Padahal kan setiap orang tuh dengan standar keimanan yang sama gitu. Maka setiap orang akan melewati hal yang sama. Gitu Ustaz. Baik, Bunda. Konsekuensi, kemudian hadiah yang Allah berikan kepada hambanya, mulai dari kehidupan dunia, sakaratul maut, alam kubur, sampai ke akhirat sana, adalah tergantung amal-amal yang kita lakukan dan tergantung bagaimana kita membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Waktu masih diberi oleh Allah. Ayo kita amal soleh. Ayo kita mohon ampun atas khilaf yang kita lakukan. Maka insya Allah
kematian kita kematian yang mulia, kubur kita kubur yang indah, akhirat kita adalah akhirat yang membahagiakan. Insya Allah. Tentu konsekuensi dan hadiah yang Allah berikan di akhirat tergantung apa yang kita perbuat di dunia ini. Tentu tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita makin banyak melakukan kebaikan, tentu dengan keikhlasan, maka Allah berikan apresiasi yang lebih baik. Dan ketika kita dalam hidup ini menyadari dosa, dengan datang bertaubat kepada Allah, kita pun akan datang dengan penuh kebersihan. Betul Bunda, tergantung amal kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Nggak cukup, Mbak Dian? Oke, mungkin setelah Mbak Dian ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Linda biasanya rajin tanya. Nggak usah dulu deh, saya soalnya Nggak usah dulu, oke. kakak ipar juga baru selesai mendadak. Oke, siap, Lagi. siap. Oke, Ya. makasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mbak, mungkin nanti buka mic, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, pada saat sakaratul maut itu kan katanya jika mengeluarkan air mata itu bertanda baik ya Ustadz. Tapi juga ada apa? Apakah itu juga karena merasa kesakitan gitu karena ditarik nyawanya itu? Terima kasih Ustadz, itu aja. Saya tidak bisa menebak-nebak. Yang jelas sakaratul maut sakit. Ya, sakaratul maut itu sakit. Tapi saya percaya betul Allah Maha Sayang. Buat orang mukmin Allah tidak akan mendolim. Dan Allah memberi Rasulullah SAW memberi penjelasan tentang orang yang husnul khotimah dalam sakaratul mautnya. Adalah salah satunya berkeringat di kening. Ya, salah satunya berkeringat di keningnya. Itu adalah tanda akan kebaikan orang ini. Akan kebaikan orang ini. Dan tentu sakaratul maut itu sakit. Tapi saya yakin, mintalah terus kepada Allah. Dan Allah tidak pernah zalim. Saya kok lebih senang ya bercerita bagaimana agar kita mati dengan baik. Agar kita masuk dalam husnul khotimah. Sibukkan saja dengan amal. Ya, sibukkan dengan amal. Saya tidak bisa menebak-nebak apa yang tidak digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kematian seseorang. Atau kematian kita. Atau apa yang kita lihat. Tapi kalau tanda-tanda kebaikan Allah sudah jelaskan dan Rasulullah sudah sampaikan banyak sekali tentang bagaimana orang yang husnul khotim. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustadz, kalau tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal itu memang seperti itu ya Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Saya tidak paham. Tapi banyak disebutkan sebenarnya orang ini kan banyak dikasih tahu tentang kematian. Cuma kita saja tidak sadar. Orang baru kemudian mengkolerasikan ketika orang itu sudah meninggal. Oh pantas dia kemarin begini. Oh pantas dia kemarin begini. Ya itu pengkolerasian saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi. Atau itu Ustadz kadang-kadang ini kata orang-orang ya. Kalau orang sakit mau meninggal itu tiba-tiba diberikan kesehatan Ustadz. Apa namanya lebih baik kondisinya gitu. Apakah seperti itu Ustadz? Allahu alam, tidak ada satu penjelasan pun. Mungkin kita dilihatkan tentang ayat-ayat kauni. Itu kan ayat Quran, ayat kauni fenomena alam. Oh ternyata ketika orang itu mau meninggal awalnya sakit lalu disehatkan sementara lalu wafat. Mungkin dalam kesehatannya itu Allah sedang mempersiapkan dia, memberikan waktu untuk bertaubat untuk begini. Tapi tidak ada penjelasan dalam dalil. Itu adalah ayat kauni, fenomena alam yang sering kita lihat. Terima kasih Ustadz. Allahu alam. Oke. Ada yang bertanya lagi? Udah 6.42? Ya, cukup Pak ya. Oke, siap. Karena Ustadz 6.45 harus meninggalkan tempat. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, luar biasa pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai proses meninggalnya orang yang beriman, dan semoga kita diberikan kenikmatan untuk menjadi bagian daripada itu. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
kita tutup kajian pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmunya, juga kepada Nani atas fasilitas Zoom, pada Om Yan dan Nita yang sudah menayangkan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan juga pada Om Ari yang sudah merecord, dan insya Allah pada Mbak Gasa yang rajin dengan notulenya. Baiklah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.